Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Al-Samsyeh dari program studi informatika dengan mata kuliah matematika diskrit. Di sini saya ditugaskan untuk merangkum materi apa yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sahara Hoeriah. Di sini saya akan mempresentasikan atas rangkuman yang saya pelajari. Jadi dalam matematika, proposisi dinyatakan untuk pernyataan menilai bahwa kebenaran nilai itu salah atau benar, true atau false. Untuk metode pembuktian proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat adalah induksi matematika atau integer. Ada beberapa contoh yang saya maksud sebagai berikut. Untuk contoh 1 yaitu buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n kali n tambah 1 dibagi 2. Yang kedua, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Untuk contoh lainnya, setiap bilangan bulat positif n kali n besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Kedua, untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n kali n kurang 1 bagi 2. Banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2 pangkat n. Untuk membayar biaya pos sebesar n sen, n lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Kita buktikan di slide berikutnya. Melalui induksi matematik, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Tanpa induksi matematik, kita tentu membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat. Ini jelas tidak mungkin, kan? Kalau kita harus mencoba satu persatu sampai dengan selesai, itu tidak akan ada ujungnya. Jadi kita harus menggunakan langkah basis dan induksi matematik. Untuk contoh, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkah sebagai berikut, yaitu n sama dengan 1 bilangan ganjil positif pertama adalah 1 itu sendiri, sama dengan 1 pangkat 2. Untuk n sama dengan 2, yaitu kita harus mempunyai 2 bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 juga bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Untuk n3, kita harus mempunyai 3 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. 9 juga bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Untuk n sama dengan 4, kita harus mempunyai 4 buah bilangan ganjil positif, yaitu 1, 3, 5, 7 yang menghasilkan 16. 16 kita sederhanakan menjadi bisa dinyatakan jadi 4 kuadrat. Begitu juga sebagai n sama dengan 5, n sama dengan 6, n sama dengan 7 dan seterusnya itu dinyatakan benar. Berapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk pembuktian?
Nilai N tak terhingga banyaknya. Apakah harus dicoba semua? Jelas, ini tidak mungkin. Kalau misal kita asumsikan, kita jelaskan satu persatu, itu jelas tidak mungkin. Untuk solusinya, kita menggunakan metode induksi matematika. Untuk prinsip induksi sederhana, kita asumsikan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 benar, dan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n besar sama dengan 1. Dalam langkah basis induksi, kita lihat sebagai tulisan merah di atas. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 benar, dan jika Pn benar, maka Pn1 juga benar untuk setiap n besar sama dengan 1. Kita asumsikan proposisi 1 benar, dan untuk langkah induksinya itu dinyatakan sebagai implikasi jika dan maka. Jika Pn benar, maka P kali n tambah 1 juga benar untuk setiap n besar sama dengan 1. Untuk langkah induksi berisi asumsi yang menyatakan bahwa Pn benar, asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif n. Untuk slide selanjutnya, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 benar, langkah basis benar, dan langkah induksi benar. Kita lihat contoh sebagai berikut. Ini seperti halnya efek domino atau dominus efek. Jika kita mempunyai beberapa jumlah kartu domino yang berdirikan dengan jarak satu sama lain yang tertentu, untuk merobohkan semua domino tersebut, kita hanya cukup mendorong domino pertama, dan kemudian domino pertama akan mendorong domino kedua akan mendorong domino ketiga, demikian seterusnya. Untuk contoh pembuktian pertama, buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n kali n tambah 1 dibagi 2. Untuk penyelesaian, misalkan kita asumsikan Pn menyatakan posisi bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n kali n tambah 1 dibagi 2 adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2. Kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah induksi sebagai berikut. Jika Pn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah n sama dengan n kali n tambah 1 dibagi 2, maka basis induksi P1 benar karena untuk n sama dengan 1 kita peroleh. Di sini kita melihat kenapa 1 sama dengan 1, karena untuk n tersebut di atas sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2. Kita jumlahkan lagi, 1 dikali 2 dibagi 2, maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Langkah induksi, misalkan Pn benar, kita asumsikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2 adalah benar. Itu menyatakan hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah n tambah
n tambah 1 sama dengan n tambah 1 dikali n tambah 1 tambah 1 dibagi 2. Untuk membuktikan ini, tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai tambah n tambah kali n tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah n tambah n tambah 1. Menurut hipotesis induksi matematika, jika 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n tambah 1 yaitu menurut hipotesis induksi matematika bahwa jika 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah n itu bisa kita nyatakan n dikali n tambah 1 per 2. Maka di bawah ini kita hanya menderetkan n dikali n tambah 1 dibagi 2 dikali tambah n tambah 1. Maka kita lihat elemen tersebut, kita turunkan ke bawah untuk variabel yang sama yaitu n dibagi 2 tambah 1, kemudian kita dikebawahkan lagi jadi n dibagi 2 tambah 2 dibagi 2, maka bisa dinyatakan n tambah 2 dibagi 2, kemudian n tambah 1 ditambah 1 dibagi 2, itu jelas benar. Karena langkah basis dan induksi telah dibuktikan benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan positif n, 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2 itu dinyatakan benar. Untuk contoh 2, kita gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Untuk penyelesaian basis induksi, untuk n sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 itu sendiri, yaitu 1 sama dengan 1 pangkat 2. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 itu sendiri. Untuk langkah induksi, kita asumsikan Pn benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai tambah kali 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat adalah benar, karena itu dinyatakan hipotesis induksi bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n min 1, kita harus memperlihatkan bahwa Pn tambah 1 itu juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai tambah 2n kurang 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 1 pangkat 2. Ini juga benar. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. 1 tambah 5 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai tambah 2n kurang 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai tambah 2n kurang 1 dikali tambah 2n tambah 1 sama dengan n pangkat 2 ditambah 2n tambah 1. Bisa kita hasilkan n kuadrat tambah 2n tambah 1 yang sebagai di atas berikut. Dan kemudian bisa kita selesaikan dengan persamaan yang di atas. N tambah 1 pangkat 2 yang contoh di atas ini.
Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Maka itu dinyatakan benar. Untuk prinsip induksi yang dirampatkan, prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk n besar sama dengan 1. Untuk sebarangan n besar sama dengan n0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan atau Generalized Induction Principle. Misalkan kita asumsikan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat, n besar sama dengan n0. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn0 benar, dan jika Pn benar maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n besar sama dengan n0. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah sampai tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Untuk penyelesaian basis induksi n sama dengan 0, kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1. Ini jelas benar sebab 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1, yaitu 2 kurang 1 yang menghasilkan 1. Ini jelas benar. Kita asumsikan bahwa Pn itu benar. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah sampai tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1 adalah benar karena hipotesis induksi menyatakan hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa Pn tambah 1 juga benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah sampai dengan tambah 2 pangkat n tambah 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 1 ditambah 1 dikurang 1. Ini juga jelas benar. Kita tunjukkan sebagai berikut. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah sampai tambah 2 pangkat n tambah 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah sampai tambah 2 pangkat n tambah 2 pangkat n tambah 1. Itu hipotesis induksi yang sebagai berikut di bawah. 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1 tambah 2 pangkat n tambah 1. Kita substitusikan. Bisa kita substitusikan ke bawah. 2 pangkat n tambah 1 tambah 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Kita bisa jabarkan juga menjadi 2 kali 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Maka 2 pangkat n ditambah 2 sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat n tambah 1 ditambah 1 dikurang 1. Itu jelas benar untuk menunjukkan bilangan tidak negatif, bilangan bulat tidak negatif n. Karena langkah basis dan induksi telah dinyatakan benar, maka semua bilangan bulat tidak negatif n terbukti bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah sampai tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1 dinyatakan benar. Untuk semua n besar sama dengan 1 dapat dibuktikan dengan induksi matematik bahwa n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Untuk penyelesaian induksi n sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 tambah 2 dikali 1 itu jelas kelipatan 3. Maka ini bisa dinyatakan benar. Untuk langkah induksi, kita asumsikan
bahwa Pn benar, yaitu proposisi n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3, hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn tambah 1 juga benar, yaitu n tambah 1 pangkat 3 tambah 2n tambah 1 adalah kelipatan 3. Dapat kita tunjukkan sebagai berikut. N tambah 1 pangkat 3 tambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 3 tambah 3n kuadrat tambah 3n tambah 1 tambah 2n tambah 2. Kita bisa substitusikan ke bawah. n3 tambah 2n tambah 3n kuadrat tambah 3n tambah 3. Kemudian kita turunkan lagi yang 3n ini, yang 3n kuadrat tambah n yang di atas ditambah 1. Maka bisa kita perhatikan bahwa n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3 menurut hipotesis induksi. 3n pangkat 2 tambah n tambah 1 juga itu jelas kelipatan 3. Maka n pangkat 3 tambah 2n tambah 3 kali n kuadrat tambah n tambah 1 adalah jumlah dua bilangan kelipatan 3. Sehingga n pangkat 3 tambah 2n tambah 3 dikali n kuadrat tambah n tambah 1 juga kelipatan 3. Karena langkah 1 dan langkah 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti untuk semua n besar sama dengan 1, n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Ini jelas benar. Untuk contoh 5, di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar n sen, n besar sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen saja adalah benar. Ini jelas benar karena kita hanya membutuhkan satu perangko 3 dan satu perangko 5 saja. Kemudian bila mana kita menjelaskan n sen, n besar sama dengan 9, kita bisa menggunakan hanya 3 perangko 3 sen saja. Bila mana kita membutuhkan untuk n sembarang besar sama dengan 10, kita hanya membutuhkan 2 perangko 5 saja. Dan bila mana kita membutuhkan 11, untuk perangko yang dibutuhkan hanya 2 perangko 3 dan 1 perangko 5 sen saja. Itu jelas benar dan seterusnya. Untuk penyelesaian pada basis induksi, untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen dapat digunakan 1 buah perangko 3 sen dan 1 buah perangko 5 sen saja. Ini jelas tentu benar. Pada langkah induksi kita asumsikan PN benar, yaitu membayar biaya pos sebesar n dikali n besar sama dengan 8 sen dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen. Itu menurut hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa PN tambah 1 juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar n tambah 1 sen. Juga dapat menggunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Ini bisa kita jelaskan, soalnya ada 2 kemungkinan yang perlu kita periksa. Kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai n sen dengan sedikitnya 1 perangko 5 sen. Dengan mengganti 1 buah perangko senilai 5 sen dengan 2 buah perangko 3 sen, maka akan diperoleh susunan perangko senilai n tambah 1 sen. Kita hanya menjumlahkan 1 saja. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos senilai n sen menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena n besar sama dengan 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3
3 sen. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen akan dihasilkan nilai perangko N plus 1 sen, hanya ditambahkan 1 saja. Jadi kalau kita jumlahkan 3 buah 3 perangko menjadi 9 dan 2 buah perangko 5 sen menjadi 10, kita hanya menjumlahkan 1. Karena basis dan langkah induksi benar, maka proposisi di atas terbukti benar. Untuk kajian selanjutnya, misalkan ada jumlah N ganjil orang, N besar dari 1 yang berkumpul di sebuah lapangan. Di sini mereka masing-masing memegang sebuah kue pie yang siap dilemparkan ke orang lain yang paling dekat dengannya. Jarak antar orang berbeda. Tidak ada jarak antar pasangan yang sama. Jika semua orang harus melempar semua kue pie dengan simultan atau secara bersamaan, kita dapat membuktikan bahwa minimal ada 1 orang yang tidak terkena lemparan kue pie tersebut. Untuk langkah penyelesaian, N sama dengan 3. N tersebut kita bisa asumsikan orang. Dan kita bisa sebut saja orang tersebut A, B, dan C. Maka akan ada 1 pasang orang dengan jarak terpendek. Sebut saja pasangan tersebut adalah A dan B yang saling melempar kue pie satu sama lain. Akibatnya saya tidak akan kena lemparan kue pie. C akan melemparkan salah satu kue pie dari A atau B tergantung yang paling dekat dengan C tersebut. Untuk langkah induksi, karena N ganjil, misalkan untuk N sama dengan 2K tambah 1 orang, minimal ada 1 orang yang tidak kena lemparan kue pie tersebut. Itu bisa dinyatakan hipotesis induksi. Maka akan ditunjukkan bahwa untuk N tambah 1 sama dengan 2K tambah 1 tambah 1 sama dengan 2K tambah 3 orang. Ini kenapa 2K? Karena 2 orang tersebut yaitu A dan B sudah melemparkan kue pie satu sama lain. Tambah 3 itu kita bisa ditambahkan dengan si C tersebut. Jadi orang juga terdapat minimal 1 orang yang tidak terkena lemparan kue pie tersebut. Buktinya sebagai berikut, misalkan kita asumsikan di antara 2K tambah 3 orang, A dan B adalah pasangan terdekat. Di sini akan menjadi 2 kasus. Jika di antara 2K tambah 1 orang tersisa, ada minimal 1 orang yang melempar kue pie ke A atau B, maka akan ada maksimal 2K tambah 3 dikurang 3 pie yang dilempar ke 2K tambah 1 orang, yaitu A dan B. Artinya, ada 2K kue pie yang dilempar ke 2K tambah 1 orang, sehingga ada 1 orang yang tidak terlempar. Jika di antara 2K tambah 1 sisa orang, tidak ada yang melempar kue pie ke A dan B, maka masalah selesai. Itu menurut hipotesis induksi. 2K tambah 1. Mungkin rangkuman ini bisa dicukupkan. Sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf bila kurang jelas, kurang detail saya menjelaskan materi ini. Mungkin buat kedepannya akan saya coba lagi semaksimal mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.